Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Sri Rizky dengan NIM 103240004, Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial dan Ekonomi, Universitas Linggabuana PGRI Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai seleksi karyawan. Baik, yang pertama, sebelum kita mengenal lebih lanjut mengenai seleksi karyawan dan intinya seleksi karyawan itu, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai seleksi itu apa. Jadi, menurut Revise, seleksi itu adalah tahapan-tahapan khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Nah, tujuan dari seleksi ini yaitu memastikan bahwa orang-orang yang diterima ini benar-benar memiliki kompetensi, kemampuan, sikap, dan serta nilai yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang sedang dibuka. Yang pertama, ada tujuan utama seleksi karyawan. Yang ke-1, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, memperlakukan pelamar secara adil serta meminimalkan diskriminasi. Yang ketiga, memastikan keuntungan dari investasi sumber daya manusia karena karyawan yang tepat akan memberikan kontribusi yang maksimal. Yang keempat, mengevaluasi penempatan pelamar agar sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang indikator seleksi karyawan. Yang pertama ada pendidikan. Dalam indikator ini sangat penting karena untuk melihat kemampuan dasar si pelamar melalui tingkat pendidikan dan jurusan. Perusahaan dapat menilai apakah pengetahuan pengalaman relevan dengan posisi yang dilamar. Yang kedua ada pengalaman kerja, menunjukkan kesiapan dan keterampilan praktis pelamar. Semakin relevan dan lama pengalamannya, maka semakin besar juga peluang pelamar dianggap kompeten. Yang ketiga, ada kesehatan. Digunakan untuk memastikan pelamar mampu bekerja secara optimal, baik secara fisik maupun mental. Yang keempat, ada tes tertulis. Mengukur kemampuan kognitif seperti verbal, logika, numerik, serta pengetahuan teknis sesuai posisi. Tes ini memberikan penilaian yang objektif atas kemampuan pelamar. Dan yang terakhir ada wawancara. Melalui wawancara ini, perusahaan dapat menilai sikapnya, kepribadiannya, motivasi, soft skill, serta kecocokan pelamar dengan pekerjaan dan budaya perusahaan. Dan ini akan menjadi tahap penting untuk menilai karakter karyawan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses seleksi karyawan. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan, di mana perusahaan menentukan posisi, kriteria, dan kompetensi yang dibutuhkan. Yang kedua ada rekrutmen, mencari kandidat melalui job portal, media sosial, kampus, atau referral. Yang ketiga ada screening administrasi, di mana perusahaan menyeleksi CV dan berkas sesuai kriteria yang dibutuhkan. Yang keempat ada tes seleksi seperti psikotes, tes teknis, atau tes kemampuan umum. Yang kelima ada sesi wawancara, baik dengan HRD maupun user untuk menilai kepribadian dan kemampuan teknis. Yang keenam ada tes tambahan bila diperlukan seperti media check up atau background check. Yang terakhir ada penawaran kerja atau offering, termasuk negosiasi gaji, penentuan tanggal mulai bekerja, dan proses onboarding atau bisa disebut juga dengan MOU. Adapun faktor yang harus dipertimbangkan dalam seleksi. Yang pertama ada kondisi penawaran kerja. Yang kedua ada faktor etika. Yang ketiga ada ketersediaan dana dan fasilitas. Yang keempat ada kesamaan dalam kesempatan. Yang kelima ada analisis jabatan. Yang keenam perencanaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada rekrutmen. Baik, di slide terakhir ini saya akan membahas tentang transleksi di 2025. Memasuki tahun 2025, transleksi karyawan ini semakin berkembang pesat, maka perusahaan juga harus mengikuti zaman. Nah, beberapa tren utama yang harus diperhatikan itu, yang pertama ada literasi digital, di mana pelamar wajib menguasai alat kolaborasi, analistik data dasar, dan adaptasi terhadap teknologi AI. Yang kedua ada soft skill, seperti komunikasi dan problem solving yang dipunyai oleh sang pelamar dan empatinya.
Yang ketiga, ada grow mindset, yaitu kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Nah, tren ini muncul karena dunia kerja semakin dinamis dan tidak pasti, sehingga adaptabilitas menjadi kunci utama. Demikian presentasi mengenai seleksi karyawan dari saya. Semoga presentasi dan penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya proses seleksi dalam memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas bagi perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.